Alhamdulillah jamaah maghrib bagi para perempuan tamu jadi sekaligus amparapa bisikir pemerintah mudah-mudahan nakul berkekalan. Nanti kamu menjadi supaya kami akan berkekalan pengurangan dari Allah Ta'ala, dia akan mendapatkan ketenangan. Alias Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan keyakinan. Sebagaimana yang dipesankan Rasulullah, sembahlah Allah sampai datang keyakinan dalam jiwamu. Berarti anne dan disuruh anyumar sisi atau tapaga sembahnya nabat sampai keyakinan ria. Sembahlah Allah sampai datang ketenangan dalam jiwamu. Jadi Nabi suruh tahu nyumbanya supaya batu ini ada ketenangan. Dan kemudian dia tahu nama yang luar kesenangan. Senang melihat rumah yang besar, senang memakai mobil, senang banyak kebunnya, senang ada pangkat. Tapi kalau dimasuk ketenangan di sini, biar tidak ada ini orang tenang. Tapi melalui zikir dan ibadah. Dan tegambar sumpahnya ibadah tak nak kulen narus Allah Ta'ala. Laya pada kulen narus ibadah tak pun nak kejentuh ini. Kamaner sumpah yang kubacaya, Inna a'atayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu nikmat yang banyak. Ya, kiranya masuk Allah Ta'ala kamay pacini ka, palangiri, pangara, pagkasiya, misalnya ngan minum kini kasiya kini, ana, negyokan gasing kegasingan, kodrat lagi darat Allah Ta'ala. Ya, nikmat yang banyak. Artinya di sini antika pada kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Fasalli rabbika wanhar, sembahlah Allah dan bersungguh-sungguhlah. Artinya ini disumpah ingat betul-betul dia rasa syukur lalan riatina atau berjiwana, pasti ibadahnya itu sungguh-sungguh atau tujin-tujin. Inna saniyaka huwal abatar. Siapa yang membenci kamu, dia yang terputus dari rahmatku. Dari tak payah ingin dari sumpah di kanan Allah Ta'ala. Kunanya syukur di Allah Ta'ala. Pak Puntiana tujin-tujin kita wanyum. Apa ciri-cirinya tahu dia tujin-tujin di Allah Ta'ala? Dicalai. Alias ada yang membencinya. Dia tahu tidak nangai. Tidak nangai. Di sini Allah ancam, siapa yang membenci kamu, dia yang terputus dari rahmatku. Jadi seperti para nabi, tambah tungannya nabi-nabi ya. Karena dia bersungguh-sungguh taat, maka banyak saja orang di samping mereka yang tidak senang. Ya, seperti apa yang silewati ini tidak ada bedanya dengan apa yang dialami oleh Nabi. Karena siapapun yang melewati jalan Nabi pasti dicalai. Karena pungruki, dihalang-halangi, dipenjara. Yang kelima dipersiapkan dibunuh. Ini mesti dan mesti, tidak boleh tidak. Jadi apa yang kami lewati kesana kemari ini, saudara lihat, kadang seperti kemarin di sana, kalesun kemana-mana ini dikatakan keluar ke jalan Allah. Kul hadhihi sabili, katakan Muhammad inilah jalanku. Ad'u ilallah, ingatkan manusia mengesahkan Allah. Pagaiga kita wapasek Allah Ta'ala. Apa sedapa pasek Allah. Tiap punya kemalak kepada Allah Ta'ala. Tiap punya buaya pasangan din Allah Ta'ala. Tiap punya harap pasangan din Allah Ta'ala. Tiap punya layangan Allah Ta'ala. Ini lima apaan. Jadi siapa yang di dalam jiwanya yang empat ini bersih, ini dikatakan orang hawas. Jadi yang dipakiukan. Jadi sebenarnya anda ni kana ya dakwah tidak jatuh dengan sambayang kepuasan tapi dikuki pasir sama jangan sampai jadi pakiu karena apa niat tahu dia jangan ngamalak. Jadi tanamkan dulu rasa kesahan Allah dalam diri mereka. Ya, dengan memerintahkan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi salah satu makna la ilaha illa Allah hanya tadi la tidak illa itu dalam hati
mendapati sesuatu. Tidak ada sesuatu di dalam jiwaku kecuali Allah. Allah itu pertama ditakuti. Jadi apa saja yang ditakuti orang itu Tuhan. Sama dengan mempertuhankan. Makanya ini tadi. Qul hadhihi sabili ad'u ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kata Rasulullah, jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi boleh nyalain dasar ayat karena Allah Ta'ala siapa yang mengaku pengikut Muhammad maka dia mengamalkan ini ayat, jalanku dan jalannya orang-orang yang mengikuti aku. Artinya siapa yang mengaku pengikut Muhammad mesti ini dijalani. Jadi kita pasal Allah Ta'ala. Jadi semua nabi itu ajakannya mengajak orang mengesahkan Allah. Jadi pada saat orang itu sudah memiliki banyak ketakutan, tidak ada lagi keyakinan, maka diangkatlah orang itu, orang biasa, mengingatkan orang kembali mengesahkan Allah. Kamu kelewatiya mulai acini Allah ngiri, dia tahu yang pikunyo, malah kiri anja, malah kiri pokok beringin, malah kiri, pokoknya banyak dia takuti. Dan juga termasuk takut kepada sesama. Maka ini diajarkan jangan takut kepada selain Allah. Jadi apa makna daripada mengingatkan orang jangan takut kepada selain Allah supaya kita ini bertauhid. Solana napa sekrel Ta'ala meletakkan menjauh. Jadi mengingatkan orang taat kepada apa? Mengesahkan Allah. Itu tujuannya adalah kita. Untuk kita. Supaya Allah mengesahkan kita. Supaya Allah Ta'ala napa sekrel. Napa sekrel kebangiria alias meletak. Ya, kami ini kira-kira sudah kurang lebih 6 tahun melakukan ini, baru saya rasakan itu hakikatnya dakwah. Ya, lantaman 6 tahun anjo tetep benge, melewati yang 5 ini dicaci, dikatakan gila, dihalang-halangi, dipenjara, diperskan dibunuh, baru Allah perasakan kami. Pada pakasyak ke anjo maya, Allahu Akbar, luar biasa. Jadi inilah jalan. Jadi siapa yang mengaku pengikut Muhammad, maka ini dia lewati ini, dia lakukan ini. Makanya kami setelah melewati berpuluh-puluh tahun ini jalan, kami meyakini bahwa dengan jalan ini benar-benar Allah akan rela sama kita. Benar-benar Allah akan menanamkan rasa keimanan kepada mereka. Allah akan menanamkan rasa tawakal kepada mereka, kepada Allah, dan Allah akan menanamkan rasa keyakinan ke dalam jiwa kita ini. Karena Dia sendiri yang melatih kita. Dia sendiri yang memberikan khauf. Khauf itu semacam rasa. Kalau di dalam istilah agama kita itu ada namanya alam malakut. Jadi Allah perlihatkan kita alam malakut. Ini karena alam malakut sesuatu yang kita saksikan yang artinya susah digambarkan, dan kita yakin bahwa ini dari Allah, bukan dari iblis, dari Allah. Baru kita melewati alam hal. Nyebutnya alam hal anjo lebih tipis lagi. Kita bisa merasakan apa yang akan terjadi, yang akan datang. Tapi kita tidak boleh menyebutnya. Dan itu rahasia, penala batuan itu rahasia. Karena kulit tahu tantu. Ya, jadi kalau kulit tahu tantu lah batuan. Mana pun yakin dia kenalannya salah kejadian kapan itu dilarang. Itu lah dilarang kita nonton sehingga main nonton. Siapa yang membuka rahasia aku kafir dari pangku? Dia tahu biasa lah selalu tonton masalah rezeki. Apakah baju jenis pula batuan nih? Ya, ini rahasia, ini rezeki ini. Yang kedua jodoh. Biasa todo. Yang seruti lagi jodohna. Kenapa kan nih lagi jodohku?
Itu kan juga kasih merasa bangga nak kana nakke puna baturian nak kana niat talu surat nikah aku. Arahnya nama bisa ada dulu. Ini rahasia. Rezeki. Biasa banyak orang juga datang muntabir-tabir apa kalau janji rezeki kuna. Rezeki kuna. Kemudian apa lagi? Pekuburan. Ya tuan tahu kasih tala saiji ala bangun kubur lah. Agak bangun kubur lah. Maka yang telepon sulu-suloi. Nah, ini rahasia. Panjangnya umur. Jadi ada 4 ini rahasia yang tidak bisa ditebak-tebak. Kita disuruh hanya menjalani saja yang real, yang nyata-nyata. Jadi saudara saya perlu kita paham bagaimana ibadah yang sampai kepada Allah. Gambarnya lagi kasia, lagi rasakan anjun dari suta ibadat itu melalui ilmu hakikat. Jadi punna syariat dan tarikat itu melalui ilmu syariat. Melalui ilmu syariat. Kalau bagaimana ibadah kita sampai kepada Allah itu melalui ilmu hakikat, ilmu hikmah, hadis-hadis qudsi, sindiran-sindiran, dan juga ni kana tasawuf ka, namang kasar kana tasapa malaya tasawuf. Pendekatan itu. Salah satu bagaimana kita bisa memahami bahwa ibadah kita sampai ada banyak ilmu hakikat salat yang terkadang saya suruh baca dan terkadang saya sendiri menyampaikannya. Salah satu yang amat dalam ini kitab diambil atau disadur dari ilmu Syekh Abu Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abu Qadir Al-Jilani itu adalah cucu ketujuh Rasulullah yang banyak diilhamkan kepada mereka ilmu-ilmu hikmah. Ilmu-ilmu hikmah yang senada dengan hadis qudsi. Salah satunya yang saya sering baca, Allah menciptakan salat dari 4 huruf Muhammad, itu alif, ha, mim, dal. Alif dikes berdiri, rahasia pada kita, sak pada Tuhan. Jadi yang terdekat dengan Allah Ta'ala saja. Alif dikes berdiri, rahasia pada kita, sak pada Tuhan. Ini totalnya sana. Jadi pun namanya saja. Hadis yang seluruh nyawa pada kita, sifat pada Tuhan. Jadi nyawanya sifat Allah Ta'ala. Maka jangan kita kotori. Tikir apa sih? Sifat Allah Ta'ala. Dipakai minta supiki kotori itu lagi pakai balik-balik. Apalagi kalau istinja tidak benar. Jadi ciri-ciri nanti begini antara masaknya mana tidak ngasih istinja. Tidak ngasih milat tai, tidak ngasih takmiyah. Jadi itu istinja itu sangat besar pengaruhnya pada diri kita. Nah, tena na baca itu syariat na istinjata. Jadi kan istinja cara na tawat takmiyah, cara na tatai, cara na bisa. Situ dulu dimulai itu. Rak masa kinyawaya. Coba pernah dapat nyamain. Anian tu pokok-pokok palalangan. Lagapan itu na dilarang. Dilarang tawat takmiyah, ri pokok-pokok di palalangian dan malu itu. Ya. Apa gunanya pokok-pokok kami ini tu takmiyah joreng? Ada siapa nak ada tahu? Rak masak nanti tahu. Padahal tidak min. Lepas min jawab bisa. Tapi orang mengair rak masak. Jadi istinja harus bersih. Kemudian junub. Jadi Islam itu dimulai dulu dengan kebersihan diri. Hadis kecil, hadis besar. Pajaga sing lawan punya mona nabakkan dia kucicuna, subhanallah. Sing kami meminta atapnya, tiada nangas besar. Wah, tuh jadi ruh itu kotor. Kalau kita tidak tahu istinja, itu yang pertama-tama harus dilakukan. Junub, membersihkan hadas besar. Jadi sifat kemudian
Mim itu sujud, hati pada kita, nama pada Tuhan. Ya. Jadi hati pada kita, nama pada Tuhan. Berarti saya jadi saya. Kemudian dal itu dikias dulu, kias itu diumpamakan dulu. Tubuh pada kita, ciptaan pada Allah. Nah, coba ini rantau sembahyang. Bila berdiri salat, tetapkan niatamu pada saat Allah semata-mata. Banyak itu ilmu kita salat. Lamente mau sembahyang, talangan misi paknu, sigan satu antamari sat nalata. Jadi karena akhram, kira itu lapang. Jangan mau apa-apa nurangi. Awam. Ini bagi dah benar ni mesti guna. Supaya benar sembahyang ki. Apabila Anda ruku, satukan ingatanmu pada sifat Allah semata-mata. Nerkipe Anda sahabat ini setidak-tidaknya kita hafal itu sifat 20-nya Allah. Jadi saudara saya ini jangan aktif, jangan pasif, aktif. Coba tolong dihafal itu sifat 20 Allah. Supaya nanti kalau Anda mendirikan salat itu dibayangkan itu. Iya. Terpulang suanta mana sifat itu ruh nyawa. Tapi bagus kalau ada kita mulai daripada penjabaran. Jadi ada sifat 20 Allah itu yang setidaknya itu kalau bisa katakan wajib ya. Apa dulu? Kalau kita salat rukun tergambar itu. Apabila Anda sujud, tetapkan ingatanmu pada nama Allah semata-mata. Ini ilmu hakikat salat ini. Jadi nama Allah itu ada 99. Setidak-tidaknya juga itu dihafal. Kalau saya sendiri belum, tapi karena ini. Kenapa saya tidak sempat banyak hafal? Ini ilmu yang saya tahu dan saya pikir bagaimana sampai kepada orang. Tidak sempat hafal. Tapi alhamdulillah sudah ada cucuku yang hafal itu. Karena kalau artinya lagi baru kau sifatkan dan sampai nuhafal lagi tenan sifat tualla tapi tenan sifatkan ya sifatkan ya uner kisingkat hanya mensifati sifatullah dan sifatul rasul ya menjawab bismillahirrahmanirrahim ya menjawab bolehnya tapi menyeluruh hanya pula diartikan hakikat dan ya hakikat ini bismi di dalam wilayah Allah, di dalam genggaman Allah dengan aras kursinya ini, dengan lauhil mahfuznya ini, dengan siratal muntahanya ini, dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Dan Allah Taala ya pula ni resapi deh, namun ni bata-bata ngapa ni kalne. Iya. Karena kita katakan bahwa Allah itu menggenggam seandainya dia wilayah. Saya itu lebih condong mengartikan wilayah. Wilayah itu sama dengan menyatu. Jadi yang kita bayangkan Allah itu berdiri ataukah dulu di satu kursi jangan. Sebagaimana presiden jangan dah. Allah itu laisa kamitslihi syai'a. Allah itu ada pada setiap hambanya tetapi berbeda dengan hambanya. Allah itu kul huwallahu ahad. Kul itu kata qalbi. Huwa itu artinya dia. Ahad. Karena ini itu Allah Ta'ala saya kau. Yang ini natabanya wahiyah. Ya, bisa lagi nyawata. Ya. Kul huwa. Kul qalbi huwa dia. Ahad. Ya. Allah benar keyakinan ni karena saya lagi pegang jaguran ni kulai tahu arif uluna. Kul huwallahu ahad. Iya. Tengah mana kul ini? Allahus samad. Ini Allahus samad ini kalimat makrifat. Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Betulnya ilalanna. Ya, ilalanna. Ya, jadi tahu artinya hanya sebagai letterless saja.
Ya. Tapi ini kalimat semua firman-firman Allah itu bagaimana kita imani. Imani itu siapa yang merasakan? Kalau kita rasakan itu berarti kayak menyatu dengan kita. Seperti rasa takut. Kalau kita takut, siapa dirasakan? Nah, yang menjadi pertanyaan, sudahkah Anda merasa takut kepada Tuhan? Pernahkah rasakan? Sudah pernah merasakannya? Kenapa? Rasa takut terhadap Tuhan tidak akan masuk dalam hati kita kalau masih ada rasa takut lain. Itu logikanya. Kemudian ini juga malam kempas sangat tidak pernah tama. Ada biasa kata-kata itu, Allah itu tidak mau dimadu. Allah itu tidak mau diduakan. Tidak kadangnya kita melapkan. Iya ji saya keliru di kamar. Jadi menyembah itu saya terjemahkan takut karena ada hadis Nabi. Ada orang yang menyembah Allah kata Nabi dengan rasa takut. Ya. Jadi mana tahu menyembah dan tidak rasa takut tidak. Yang kedua, ada orang menyembah Allah dengan rasa cinta. Yang menyembah Allah karena cinta kepada Allah. Seperti ada seorang wali wanita namanya Rabiatul Adawiyah. Di dalam sujudnya dia berkata, "Ya Allah, aku bersujud kepadamu bukan karena mau takut kepada akhiratmu atau nerakamu dan mau kepada surgamu, tetapi aku bersujud kepadamu karena aku mencintaimu." Itu lebih tinggi lagi. Kemudian ada orang menyembah Allah dengan sifat ihsan, seperti melihat dia. Orang makrifah itu dia menyembah Allah dengan ihsan, seperti melihat dia. Kalau tidak melihat, seperti orang-orang yang belum sampai kepada tingkat makrifah, bagaimana menghadirkan yakin bahwa Allah melihat kita? Iya, Allah melihat kita. Bagaimana kita bisa memasukkan keyakinan dalam setiap penyembahan kepada Allah bahwa Allah melihat kita. Jadi menyembah itu salah satu sambayan saya perintah. Di pantaran sambayan kan sangat jaina. Balu-balu. Harus ada rasa takut kepada Allah. Bertani harus ada rasa takut kepada Allah. Berkebun harus ada takut kepada Allah. Ya. Atau dengan kata lain, kalau kita bisa yakin dia mulia kita, ya artinya tidak melanggar. Ya. Lebih kumbirin tahu tu kani batti bilisan tu bisi-bisi. Oh kami tingkah sana. Nak kali kita tahu ni batti bilisan bisi-bisi, paleson mi mana sih duduk. Ya, nak balut-balut tahu ni gitu batu bale-bale. Kurangi timbangan, nambahi meter. Jadi itu semua. Tapi kalau ada senantiasa rasa takut kepada Allah, tidak, kita dibentengi. Nah, kita terbenteng di situ. Sama kami ini. Ya. Kenapa kami punya dakwah ke sana kemari ini? Karena kemari ini melaju, sepertinya tidak ada yang merintang. Itu karena kami takut kepada Allah ditanya tentang agamanya ini. Sudahkah kau sampaikan ini agama? Seperti sahabat Nabi ketika haji wada, haji perpisahan. Setelah Nabi menyampaikan kepada mereka, sudahkah saya sampaikan ini agama kepada kalian? Sudah. Di atas sultannya. Sudah. Di atas tunggangannya. Dia katakan kami telah membeli Islam dengan tetesan darah. Maka janganlah kamu mengadakan pertumpahan darah. Lalu setelah kata, pergilah kamu menyampaikan kepada orang yang belum mengetahuinya. Menurut kisah panjang rekanan juga bayalah guara, rengana lalu rai timburana lalu timbur kalau. Tinggal 10% sahabat Nabi tinggal di Mekah dan Madinah. Yang lainnya itu terkubur di sebelah. Kenapa? Dia sudah yakin dan diselimuti dengan rasa takut. Tidak taat kepada perintah Nabi, sekaligus dia taat kepada Allah. Takut. Ya, atenin lo agak sinapa pi baru-baru ngampas sawalan 5 rupiah.
nampak penganu bukomi perjuang. Ya. Nah, jadi ada orang pernah bertanya begitu. Ya, jadi pertama rasa takut. Kalau ilmu yang Allah berikan kepada kami ini tidak sampai kepada orang. Karena ilmu itu di akhirat dua pertanyaannya. Sudahkah kamu mengamalkan ilmumu? Dan sudahkah kau sampaikan? Saya sudah salat. Iya, kalau ada uang sisa makanan bersedekah sudah. Tapi bagaimana menyampaikan itu? Apalagi tauhid. Apalagi masalah tauhid. Wallahu akbar. Banyak orang salat tapi tauhidnya belum apa namanya, masih rapuh. Seperti yang kita lihat televisi itu gara-gara corona, subhanallah, ya takut mati. Ya. Nah. Kemudian apa lagi? Takut ditanya, kami mengambil agama Allah ini sebagai amanah. Amanah. Ya. Jadi sama gini. Jadi rasa amanah itulah atau rasa takut itulah yang menumbuhkan rasa amanah. Rasa amanah itulah yang menumbuhkan rasa takut. Ya, rasa takut. Agama Allah ini tidak sampai kepada umat. Ya. Itulah yang dimiliki oleh para nabi. Ya. Jadi dia di dalam kepalanya ini pikirannya lau akalnya, lau pikirannya tidak ada yang lain kecuali bagaimana agama Allah ini diamalkan oleh umat manusia. Bagaimana kullana amalkan menurut kata tadi ini Al-Qur'an ini. Ini Al-Quran di akhirat nanti firman Allah di akhirat akan memiliki tubuh, mempunyai jasad dan ruh, lalu memberikan syafaat kepada orang yang memperjuangkannya di dunia. Ini akan berdiri nih. Jadi kalau saudara mau mengetahui diri kalian secara utuh, bacalah Al-Quran, artikan dan amalkan. Karena nanti setiap perintah di dalam Al-Quran itu Anda amalkan, baru Allah berikan hakikatnya. Ya, hanya ini kan yang sidak kelalan dikuranga. Tidak pernah nasaran kenyo kasihanan jadi kan yang bagi sidak pula tidak amalkan. Hanya pula nasaran ki hakikinan jola taala kamatungkan akamannan di dalam batang kalir di pasarnya. Hakikatnya itu. Ya, tapi kita berupaya-upaya dulu mengamalkan. Ya, kalau perlu jangan ada niat menyimpan harta. Itu tahu ngomong ini susah dapat tempat. Atau yang kata lain dengan hartanya dia meminta sakit. Apa nak? Boleh kita ada kesegagan tidak tina dipakai ongkos. Itu sama dia berdoa itu, berdoa sakit. Akhirnya nasedena garing kenana, garing kebilina. Lagana mo. Hindi ada tukate na mo kupake. Kupake apa palagan. Dia. Seolah-olah jo punna garing na may papale na mari kemudian nga talamatian nih. Padahal pada ini kita akan mati. Ya. Makanya jangan kita selalu berjanji besok, apalagi talungalu labat tua, patampulan labat tua, patam teki. Pusri tawa, rak masangin tetap. Kenapa? Seolah-olah dipatantinya supaya membuat. Ayam itu dari Indonesia tidak akan kunjung baik orang yang haji, ngomong baik. Kenapa? Isurai apa tama duit 20 di tahun nampanai. Ini politik ekonomi, politik bank ini. Yang merusak akidah umat. Kapan rakin di tempat la umat kan. Seolah-olah raptal sa 10 tahun labat tua. Tak memang 10 tahun. Amu ko lagi datin na kulit ni kana punna at cerita akidah tahu Allah Taala. Nabi dalai begini tegur pak gara-gara kampanye. Ya pernah berkata kepada sahabat, wahai sahabatku datang besok ada wahyu turun. Besok tidak ada wahyu turun kecuali teguran. Jangan kamu mengatakan besok kecuali insya Allah. Patuang kana punya muka apa tantu. Punya insya Allah berarti
terserah Allah. Tapi jai kamane insya Allah nah tina menanganu insya Allah biasa mami karena kebiasaan. Nasing kana tina nalap aira atau tina nalap batu nampakan insya Allah. Ini kilala ninyo makna salom tina yan na batu ini insya Allah. Padahal long pilalang anak tina batu. Anjo puna lompun jok bata-bataya. Insya Allah. Ya. Si gadang ya lompo bata-bataya. Si gadang ada persandaran kepada Allah. Ya. Puna bayar tawa ongkos haji apa nih kana apa termasuk mana travel kak? Mana travel ke penerutan haji? Ini jalannya nomor kota apa? Ya. Berapa tahun sekarang di travel? Haji. Ya. Kalau yang plus baratnya 50, biasa 60, 50. Iya. Makanya kami ini kesana kemari supaya umat ini baik akidahnya tidak ada. Terpilih haji mana pe aja pebangki kau naik. Apalagi kamu Pak dengan kendaraan yang begitu sudah menyeluruh kemana-mana, ya kita bisa kita mulai yang dekat di mana? Batam mungkin sudah ada kereta api ke mana? Hah? Ya. Malaysia terus bisa. Malaysia sudah ada. Kita singgah. Bis. Transit. Tapi memang kan nyomak kalau yang kini beritanya. Nah karena Indonesia belum mengundangkan naik haji melalui kapal laut. Hanya mana diundangkan nanti ibadah ini. Ini sekali tanah panganreng. Dia menyenangkan kamu melino. Anda nino Pak. Pulang cari tapak pelumanyangan atau tapak antarima. Sudah 75% orang kamu tomi karai. Kalmanya. Tapi Anda nalangga lupa tak lino Barang siapa yang pikiran dan cita-citanya terpusat kepada dunia, maka saya beri kehidupan sesaat. Sepanya kan masalah. Amat mulai timbul pikir apa sih lagu jamu ko. Nyari siapa sih lagu gapa. Le bagi gapa apa sih lagu bangun. Ya, pula pemborongan tuh. Hanya nak pikirin karena puna lagu nendiri perumahan gue. Dia menjangan tanah lebana kan. Jadi tidak ada itu. Ada itu di televisi mengatakan sukses adalah suatu pencapaian. Pencapaian apa? Tapi nanti banyak capai. Nalino. Tapi ia pada sukses tawa pula melalui ibadah dan datang rasa syukur. Sukses itu pernah bersyukur. Kamu na tena. Tapi rupa tahun lino kunci ini pantara. Lanjut ceritakan mapatindian ini koi batin ang ngasih. Tenan na nakana. Tekam banyak cara ini kamu pengemayan sama. Karena kita ini saya sudah melewati itu. Iya. Ini. Kalau di garis bawah ini. Siapa yang pikiran dan cita-citanya terpusat kepada dunia, maka saya beri kehidupan sesaknya sesak sip bagi nak kasih talas. Bisa saja ada rukonya banyak, jauh rukonya. Bisa saja ada swalayannya. Ya. Gasian ning kamain rayan ni parang. Tapi sip bagi nak kasih. Ya. Nah memang ini perjanjian dengan Tuhan. Tapi siapa yang memikirkan akhiratnya, saya berikan dunia dan akhirat. Kusarian tolong di Indonesia akhirat. Jadi bajikan ini pikir akhirat tak, dan asal yang kedua daripada dipikirin nelino, dan asal yang bermacam-macam kesusahan. Nasibat tu betal lah. Ya, engkau ngapa nak kamu dekat terumah tolino? Karena sana dulu jadi nampak ngajaran jadi nampak kau kali. Nampak apa tamu bata-bata. Bangapa mau nanti ni sikulan lebat tu astagfirullah.
Seolah-olah sekolah supaya ampat negeri sekia. Padahal mungkin saja Pak, gara-gara sekolah, nah jadi mau tanah tidak dijamai. Karena siri-siri ini pun tinggal SMA apa pun nikah dalam lama. Apalagi pula nikah mau tingkat perguruan tinggi sarjana. Lebih siri-siri pun pernikahan dalam lama. Iya. Sanggen apa? Ya mangin jo apa mereka korporasi perdagangan riba. Itu banyak tuh pakai kurang riba kan. Dilanda itu. Iya. Dilanda itu. Bisnis apa namanya riba. Iya. Atau mau PDP di Luna baru-baru karena atau mau baru mau ngaji. Atau mau puringnya saya riba dipakai. Iya. Ya memang kita dalam dia tanda-tanda mendekatnya hari kiamat itu riba menjalar menjadi kebiasaan. Umpat merajalela. Justru cara-cara umpat kan. Ya, selama nak kita lesa yang mana kebiasaannya umpat. Dia umpat tingkat rumah, jadi naik, ini juga cerita balap-balap. Dia umpat tingkat desa, kuliah desa. Lalu calon, si calon-calonnya. Umpat tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai dan tingkat nasional. Tinggalkan ini saudara. Kalau mau Allah bersihkan hati, tinggalkan. Jadi sifat pahamain. Iya. Walun likulli humajatin lumaja yaminne surat paling sana musalluna buan celaka. Tena nakana tala dosa. Celakalah orang-orang mengumpat dan mencela. Tena nakana dosa pula dosa tu Pak, pula itu dimaafkan. Tapi pun nakana celaka. Celakalah orang-orang mengumpat dan mencela. Celaka itu tahu pacari tadi buku wasiat tahu pacala-cala. Allah jijama amala wa addada wa abadna sabaran-baran dan reki-reki. Sekarang menunggu sekarang. Bahkan dia tahu lebih sadis hidup kenapa? Sayang barang-barang itu ada reki. Ya milik bisa melihat tu. Ya milik bisa nyicilan. Ya lebih parah lagi. Hati aja barang dan lagi. Ya. Kemudian dia menyangka bahwa hartanya itu mengekalnya hanya barang-barang dalam pakallah segi satu itu tidak mulai mati ya. Allah la yumbajanna fi hutam. Sekali-kali jangan begitu. Dia kok main. Anas salana pertama kalau tadi neraka utama. Oma ada neraka mahutama. Tahukah kamu apakah neraka utama itu? Narul lakil mukadati itu api Allah yang menyala-nyala. Allati tattali walal afaida. Kemudian api itu membakar sampai ke dalam hati manusia. Dua bulannya pipi narana kan saya tambah tinta. Dan api itu ditutup rapa atas mereka. Tiap menit alam yang dituntut rapa. Dan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Isi koki pelalang. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Semoga aja. Ini yang perlu kita ambil. Tolong saudara saya ini yang ikut kami, tolong baca senantiasa itu ayat surah itu. Itu surah yang banyak dilanggar oleh umat kita itu. Ya, paling jahil dilanggar itu. Karena juga kita senang itu, senang kalau orang itu dicerita. Kata Imam Bukhari, anaknya Sa'bu Wakas di daerah Rusia sana, dia katakan bahwa perbuatan yang paling disenangi orang itu adalah namimah. Hanya cari-cari kuah. Namimah, mengumpat. Injo, paling langai bener kata orang. Betul itu, coba nih. Ya. Nah, untuk kalau bukan ustaz, ustaz ya si canda-canda si gulungan. Ya, ini aja di televisi aku cini aja. Mau punya kok. Iya. Ini kelompok ini dalala. Nah, karena dalala karena tidak pas lagi kalau kelompok ini dalala. Dalala itu pinar ada masuk neraka. Ini dalala, ini dalala. Kecuali nak kelompok dah. Pada kelompok tonja kok.
kecuali kadang-kadang kecuali orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnatun Nabi. Kapulang kelompok nusaku, apakah yakin kau? Karena yang kamu sunnah dari kelompok itu sudah memang Al-Quran wa sunnah. Apa tahu tidaknya nama Al-Quran akan nyatonya di kelompok itu? Seandainya dia katakan kecuali orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah, ini yang benar. Ini kamu nak kelompok di disabut kate wajib nampak. Jadi kari kelompok kah? Ya, tentunya ngapa malam? Ya, jadi saudara saya, mari tinggalkan ini perpecahan. Ya, tinggalkan ini perpecahan. Kembali kepada dinul Islam. Islam memerintah, kita tambahi. Jadi kita tambahi hari agama Allah Taala. Lalu pesalam berkarat dan lalu pun akan akan siksa dengan sisa yang besar. Ya, saya besar. Sebab tidak kiasin ni kadang pada organisasi. Ya. Seperti Muhammadiyah di Indonesia, itu sejarahnya kami datang itu tidak mau organisasi. Saya lama kan mempelajari dia. Dia hanya mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang mencegah kemungkaran, mencegah maksiat dan kemungkaran. Di belakangan. Ya. Jadi saudara saya, marilah kalau mau Allah perbaiki hati kita, Allah satukan hati kita, tinggalkan berkelompok-kelompok, berorganisasi, bermasa-masa. Karena bermasa-masa dia tanda saya itu ikut pada masa Syafi'i. Itu Syafi'i pengumpul hadis. Saya itu mazhab Hambal. Itu Hambal itu orang hadis. Kalau perkataan Nabi sama semua. Iya. Ya, ada tuh begitu. Nah, anggaplah itu masa lalu. Itu masa lalu yang menyalahi firman-firman Allah. Siapa yang bergolongan kata Allah, berpirka-pirka, bermasa-masa, maka syirik di hadapanku. Syirik itu artinya kotor. Arsir kurijisun. Syirik itu adalah najis. Di ayat lain itu di surah Al-Imran, wala taqulu kalladzina tafarraqu li akhir ayat. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai setelah datang keterangan nyata kepadamu. Barang siapa berbuat demikian, kamulah orang yang mendapat siksa yang berat. Apa itu keterangan nyata? Sesungguhnya kata Allah, kamu itu adalah umat wahidah. Ikau itu adalah umat sehingga. Mulai dari proses kejadian kita, batu jadi risak Allah Taala, akiu ruh, lampa hati dibungkus dengan daging, dibungkus dengan daging, tulang dan tulang. Kita ini umat Allah. Ya. Nah, jadi kenapa Allah tidak kunjung memperbaiki hati kita ini sebagai orang yang lapang, hablum minallah wa hablum minannas? Karena orang ini berkelompok-kelompok. Ya. Rahmatan lil alamin. Ya, Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Apa maksudnya? Bagi Rasulullah pak kesehatan para sangat tatandi. Ya, mai kamatandi. Ya. Makanya terjadi perang-perang di atas bumi itu, perang antar negara, perang antar suku, perang. Kenapa? Karena dia tidak memiliki sifat rahmatan lil alamin. Nah, tidak pada Islam apa ini? Bendi. Tapi anak-anak kalian Islam tanpa bertikai. Kamu nyegi cini dari televisi ya. Situ-tulu bala. Ada itu pernah terjadi di Sampang. Waktu bakar-bakar rumah. Pada Islam. Nah, saya dengar itu informasi dari sana. Karena di sana susah. Apalagi di kana sama pauluka anjo ustaz kajian siruk dalam jadi pun main di kelompok nak kondisi nak kasihnya mana sampai kemudian ya, tinggal pengen kita jangan lagi kembali kepada Islam ya. Islam memerintah, Islam yang bersyariat, Islam yang berbarikat, Islam yang berhakikat, dan bagaimana mencapai Islam yang bermakrifat ya. Kasihkan tu baik tabu jangan kena nak bimbing mana ki aku bimbing ki. Ai maki.
Sehingga nanti kamu cari capek. Nah inilah tujuan kami. Makanya saya beberkan ini. Wajib kita ini bimbing dengan ilmu yang cukup. Didasari keikhlasan. Jadi tiap yang kanai anjing kana tahu malaki ilmu yang cukup di kana pakai tahu. Anda ini kalau rajin semua ini mendengar kami ini, wallah, ini perguruan tinggi para nabi ini. Jadi nabi itu hanya melalui di atas bumi ini dengan ilmu yang Allah wariskan kepada mereka. Siapa yang percaya ke dia ikut. Ya, jadi tidak ada tendensi dunia di dalam ilmu agama Allah. Karena sudah ada pertanian, bertani, berkebun, berlaut, tukang, sudah ada. Jadi jangan kita cari uang dalam agama. Nah, ini menjadikan kita ini begini. Iya. Siapa yang belajar agama dan berniat untuk makan sesuap nasi dibangun di adat Tuhan tanpa daging. Barang siapa yang belajar seni pidato karena ingin laku, ingin dinilai, maka tidak diterima amalan fardu dan sunatnya. Tamir sampai paralus dengan sunat. Ini yang mau digomburkan ini. Ya, supaya orang menuju kepada keikhlasan. Jadi saudara saya, datangilah majelis kami setiap maghrib isya. Setiap maghrib isya mumpung kami masih ada di sekitar kita ini. Ya, dan doakan saya dan doakan kami berjalan sampai di Ka'bah. Karena di situ bagaimanapun juga di situ hatinya, jantungnya kiblat. Ada satu hadis itu yang perlu dikaji, dimaknai. Islam ini seperti ular yang keluar dari lubangnya kembali ke lubangnya. Apa maksudnya? Islam itu jaya di Arab dulu, keluar ke Asia Tenggara ini, Tidore, terakhir ini Mataram atau NTB, Lombok, Australia Timur Tengah apa, Andrai, Timur Leste apa, dan akan kembali ke lubangnya. La motor kiri Arab salangan Islam maju. Paham itu? Pertanyaan, kena ulun dan Islam luar. Lain. Di mana ada tempat, di mana ada orang yang masih yakin kepada Allah, disitulah kepalanya. Anda lihat ketika corona, kapan ditutup? Orang naik haji ditahan. Apa itu? Karena akidah rusak. Karena orang yang pimpin kita, apa orang yang banyak didengar orang, akidahnya rusak. Mendakat tenemai, tenan cini. Jadi jangan. Nabi itu rata-rata didatangkan Allah dari orang ummi, orang biasa. Kenapa bukan Fir'aun pada zaman Nabi Musa? Musa pengembala, bahkan orang dibesarkan di istana. Kenapa? Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang diusir oleh orang tuanya, pengembala, ummi? Kenapa Nabi Isa alaihissalam tidak punya rumah, tidak punya bapak? Kenapa? Kenapa Rasulullah di kalangan orang yatim? Kenapa? Kenapa? Perlu cari itu. Kenapa? Kenapa bukan kupar-kupar Quraisy pada waktu itu? Bisa juga tanya, kenapa Ustaz Mansur yang dikirim ke sana kemari itu dakwah agama? Mereka tidak ada sekolah agamanya, tidak ada titelnya. Kenapa? Karena orang-orang yang menengah ke atas itu kesombongannya, dan dia tidak pas. Ya, artinya begini, kalau misalnya nak duit nak nongkrong di warung kopi, tapi punya niat duit asal antama di barca, alam pemangimami tempat-tempat masih lebih besar. Atau yang kata lain, logikanya punan tu tahu rawa, apa jauh? Tingkat kesombongannya itu kecil. Karena dua sifat yang Allah nilai itu, kesombongan dan kejujuran. Kenapa bukit apa itu tempat bersandarnya perahu Nabi Nuh alaihissalam? Ada itu kisahnya itu. Ngapa anjing bersandar anjong
perahu dan Nabi Nuh. Anjur zaman nanti Nabi Nuh payung kepala. Ya. Nah kan Allah Ta'ala aku akan sandarkan kapalnya Nabi ku di atas semua gunung. Maka semua gunung ini berkatakan. Maka ada satu gunung dengan apa Allah dengan rendah berkata dengan apa Allah akan meletakkan meletakkan perahunya Nabinya di atas gunung. Dia merendah sama dengan ketika Nabi hijrah ke Madinah. Semua orang ini nyerendahnya Nabi lo boleh ngasih balakna dengan harapan solana lanjut Nabi yang mantap ya mama saya itu kasih silakan nak kemana ku belo-belo balakku talaman tangi Nabi yang ini sahabat nak kasih hasil. Karena dengan perasaan seperti itu di situ Nabi. Jadi ternyata kejujuran dan kesombongan ini menjadi tumpuan kemuliaan dan kerendahan seorang hamba Allah. Ya. Jadi saudara saya ingatkan kembali pesan Nabi yang singkat dan ini kaji amalkan. Jangan kamu mengikuti seorang hamba yang tidak mengajak dari 5 ke 5, dari mencintai dunia kepada mencintai akhirat, dari riya kepada ikhlas, dari ragu kepada yakin, dari sombong kepada tawadhu, dari perpecahan kepada persatuan. Ya. Sepertinya ini ajakan Nabi pertama kepada umat dan sampai terakhir, sampai mereka diangkat. Karena Nabi itu mendapati umat 72 firqah, 72 organisasi, kelompok. Ya, baik kelompok Banu itu kesukuan maupun kelompok kabilah. Kabilah itu sama dengan kalau sekarang organisasi. Kami dapati umat kata Nabi seperti papan pecah. Kemudian saya datang mengukuhkannya dengan satu ajakan kepada keikhlasan, ajakan kepada la ilaha illallah, ajakan kepada la ilaha illallah yang benar. Ya, jadi mudah-mudahan saudara ini bisa percaya, sampai imani, sampai pasrah, sampai tawakal, sampai yakin bahwa apa yang saya ajarkan inilah jalan para nabi, jalannya siddiqin, jalannya para nabi. Itu menyeru manusia mengesahkan Allah. Jadi saudara saya ini tidak usah terlalu banyak ilmu yang saudara sampaikan kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Nah cerita hukum kontu ngasih cerdekan pun takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Itu Rasulullah 13 tahun. Ya. Kemudian Nabi Isa itu 33 tahun. Dapat pengikut 12 kurang 1 pengkhianat tauhid saya yang itu disalib Judas Iskariot. Ya, kalau saudara ini ya mudah-mudahan Anda ini sampai pada batasnya. Karena kamu nyemil lalua, karena ini berminau lepatin dan tidak berminau. Dan saya rasa ini sebagai sambung ibadah dari kedatangan kita sampai ini. Salah besok malam kita di sebelah, kalian dari Trenggalek. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.